Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru di mana saja berada. Kembali lagi bersama komunitas belajar guru penggerak Nagikeo, belajar sambil berbagi, berbagi sambil belajar. Nah Bapak Ibu, video kita kali ini masih seputar pengelolaan kinerja PMM, yang mana ini terkait dengan tahapan-tahapan akhir, yakni pengiriman data penilaian kinerja guru, sehingga Bapak Ibu Guru dan sekolah, dalam hal ini organisasi, bisa memperoleh predikat kinerja. Nah, seperti apa? Mari kita langsung ke TKP. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu Kepala Sekolah terkhususnya perhatikan untuk bisa bagaimana memperoleh predikat kinerja. Nah, hal pertama yang perlu Bapak Ibu perhatikan yaitu Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai pegawai maupun Bapak Ibu Guru di akunnya itu memastikan bahwa tahapan pelaksanaan kinerja yang mana terdiri dari praktik kinerja, perilaku kerja, dan pengembangan kompetensi serta tugas tambahan bagi Bapak Ibu Guru itu sudah selesai semuanya, sudah selesai 100% semuanya. Jadi, ada mungkin Bapak Ibu Guru yang beranggapan bahwa ketika dashboard pengelolaan kinerjanya 100% dalam tahap praktik kinerja ini selesai, otomatis pengelolaan pelaksanaan kinerjanya itu selesai. Ini perlu Bapak Ibu Guru atau Bapak Ibu Kepala Sekolah telusuri lebih jauh apakah ini sudah termaksud dengan um, pengembangan kompetensi dan perilaku kerja, yang mana ini perilaku kerja adalah dinilai oleh kepala sekolah, itu sudah diselesaikan semuanya, ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu Guru lihat adalah sebenarnya notifikasi, ya, yang muncul di akun Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru sebagai pegawai, itu muncul notifikasi seperti ini Bapak Ibu, ya. Pengelolaan kinerja Anda sebagai pegawai selesai. Jika sudah muncul notifikasi ini, itu berarti pengelolaan kinerja Bapak Ibu yang mana terdiri dari praktik kinerja sudah selesai, kemudian perilaku kerja juga sudah selesai dinilai oleh atasan, dan pengembangan kompetensi serta tugas tambahan sudah Bapak Ibu upload bukti dukungnya, ya. Ketika Bapak Ibu sudah selesaikan, itu berarti Bapak Ibu punya pengelolaan kinerja untuk periode yang berjalan itu sudah selesai. Tinggal sekarang adalah tugas kepala sekolah, dalam hal ini atasan, untuk merekap semua dan mengirimkan kepada dinas pendidikan setempat, ya. Nah, itu adalah hal pertama, ya. Jadi pastikan bahwa pengelolaan kinerja kepala sekolah maupun gurunya sudah selesai 100% semua. Yang berikut, ya, bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam kali ini, ya, sebagai pejabat penilai kinerja. Kalau tadi sebagai pegawai, pastikan bahwa semua sudah selesai. Nah, sebagai pejabat penilai kinerja, Bapak Ibu harus mengecek, ya. Yang kedua, harus mengecek status pengelolaan kinerja dari setiap guru yang ada di lembaganya, ya. Jadi silakan Bapak Ibu lakukan penilaian. Ini saya berikan contoh, saya berbagi contoh yang saya lakukan di satuan pendidikan saya. Silakan Bapak Ibu klik lakukan penilaian. Nah, ketika Bapak Ibu klik lakukan penilaian, di sini akan muncul Bapak Ibu, ya, perkembangan penilaian kinerja, ya. Ini adalah progresnya 11 dari 11. Kenapa 11 dari 11? Karena ada 11 orang guru pegawai yang saya nilai di satuan pendidikan saya, ya. Sehingga ada muncul 11. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin di satuan pendidikannya hanya 5 atau bahkan lebih dari 11 sampai 32 misalnya, berarti akan muncul sesuai dengan jumlah guru yang merencanakan penilaian kinerja di tahapan berjalan ini, ya, di tahapan penilaian untuk semester yang pertama ini. Lalu yang berikut, kumpulan dokumen. Nah, kumpulan dokumen ini adalah dokumen akuntabilitas yang diunggah oleh kepala sekolah, yaitu berupa ada 4 dokumen, berupa KOSP, berupa rencana kerja sekolah,
yang berikut adalah laporan pelaksanaan rencana kerja sekolah, dan yang terakhir adalah rekapan kehadiran ya dari setiap guru pegawai yang ada di sekolah. Nah, karena saya sudah mengunggah 2, maka muncul di sini adalah 2 dari 4 ya. Lalu yang di bawah ini adalah penetapan predikat kinerja. Nah, ini belum bisa, tombolnya belum aktif, masih terkunci ya, karena kita belum selesaikan ini ya. Jadi seperti apa? Mari kita ikuti terus video ini. Nah, langkah yang kedua adalah Bapak Ibu harus pastikan mengecek penilaiannya ya. Jadi silakan kita cek. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul notifikasi ya untuk mengirimkan. Jangan dulu klik kirim Bapak Ibu ya. Jangan dulu kita klik kirim. Kita pastikan beberapa hal dulu ya. Nah, yang kedua ini kita cek dulu ya. Cek dulu. Nah, karena 11 ini sudah mengerjakan semua dan sudah tercentang semua. Nah, tercentang ini adalah mereka sudah sampai pada tahap uh, pengembangan kompetensi, RHK pengembangan kompetensi dan tugas tambahan itu sudah dikumpulkan bukti dukungnya, sehingga di sini akan muncul centang hijau. Nah, setelah Bapak Ibu pastikan di sini 11-11-nya sudah, dan di sini akan muncul sudah selesai semua ya. Kita juga cek untuk masing-masing individu ya. Jadi silakan dicek satu-satu, dicek. Ini saya misalnya kasih contoh, saya cek satu guru. Nah, di sini ada praktik kinerjanya yang mana sudah selesai tentunya. Kemudian perilaku kerjanya sudah saya nilai juga. Jadi dua hal inilah yang nanti akan ya menjadi rekomendasi predikat kinerja. Jadi predikat kinerja dari guru itu berdasarkan dua hal ini. Sudah kami bahas di video kami sebelumnya ya, terkait bagaimana substansi pengelolaan kinerja, yaitu praktik kinerja dan perilaku kerja inilah yang menjadi dasar nilai penentuan predikat kinerja. Jadi predikat kinerja yang nanti akan muncul di SKP itu adalah kalau saya boleh urut dari bawah, sangat kurang, kurang, butuh perbaikan, dan baik serta sangat baik. Jadi ada 5 level ya. 5 level inilah yang nanti akan muncul ya, muncul di SKP-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau berdasarkan peraturan yang ada, Bapak Ibu yang ASN, Bapak Ibu yang PNS lebih-lebih, untuk bisa naik pangkat itu minimal memperoleh predikat kinerjanya baik ya. Jadi ini silakan mungkin dipahami bersama, sehingga dalam penentuan predikat kinerja nanti ya, Bapak Ibu kepala sekolah bisa mempertimbangkan hal ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, di sini juga ada kelengkapan dokumen. Jadi masing-masing individu guru itu kelengkapan dokumennya ini itu tergantung dari pengembangan kompetensi yang direncanakan serta tugas tambahan yang juga dipilih oleh guru tersebut. Jadi misalnya guru saya ini ya, dia RHK untuk pengembangan kompetensinya ada 4, kemudian tugas tambahannya itu ada 3, sehingga muncullah di sini kelengkapan dokumen bukti dukung yang harus dia kumpulkan itu adalah 7 dari 7. Jadi semuanya sudah dikumpulkan, sehingga di sini 7 dari 7 sudah ada semua. Jadi silakan Bapak Ibu cek masing-masing untuk kebenaran, keabsahan, kelengkapan dokumen. Nah, kenapa ini penting? Karena disinilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan Bapak Ibu kepala sekolah untuk merubah rekomendasi predikat kinerja apabila predikat kinerja guru tersebut misalnya berada pada level butuh perbaikan, kurang, bahkan sangat kurang ya. Jadi dua hal yang diambil di sini adalah dari sini saja, dari praktik kinerja, dalam hal ini dalam observasi kelas, dan perilaku kerja yang berakhlak itu ya. Jadi kalau misalnya di dalam observasi kelas itu Bapak Ibu nilai dia di bawah ekspektasi semua ya, sedangkan perilaku kerjanya misalnya sesuai ekspektasi saja minimal, itu dia sudah bisa dapat butuh perbaikan ya. Kalau memahami ini, intinya bahwa guru itu supaya dia baik ya, Bapak Ibu harus kasih dia minimal sesuai ekspektasi untuk dua hal ini ya.
kalau misalnya Bapak Ibu kasih rating perilaku kerjanya ini di bawah ekspektasi, ya, maka di sini otomatis setinggi apapun hasil observasi kelas ataupun praktik kinerja yang dilakukan, misalnya di atas ekspektasi sekalipun, dia pasti akan dapat kurang. Jadi perilaku kerja inilah yang paling menentukan, sebenarnya nilai porsinya paling besar, kalau saya boleh tarik kesimpulan, menentukan bagaimana predikat kinerja daripada predikat kerja daripada pegawai tersebut, ya. Jadi ini harus dipahami Bapak Ibu, ya. Eh, Ketika Bapak Ibu mengecek itu sudah selesai, ya, sudah selesai semua, gurunya sudah lengkap, semuanya 11 semua dicek, semua sudah lengkap. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu harus juga mengumpulkan dokumen akuntabilitas. Nah, dokumen ini ada 4, sudah saya kumpulkan 2. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan yang sisanya, kita klik kumpulkan. Nah, kenapa ini dokumen harus dikumpulkan, ya? Nah, di tahap yang ketiga ini yang Bapak Ibu harus pastikan sebelum mengirim data adalah Bapak Ibu memastikan dokumen ini Bapak Ibu kumpulkan semua, ya. Mungkin Bapak Ibu belum mengumpulkan semua, baru 3 mungkin Bapak Ibu sudah bisa kirim, ya. Bapak Ibu bisa kirim, coba Bapak Ibu coba. Tapi, ya, yang pasti ketika Bapak Ibu kirim, Bapak Ibu tidak akan bisa mendapatkan predikat kinerja. Kenapa? Karena memang predikat kinerja itu tidak akan tampil kalau dokumen akuntabilitas ini belum Bapak Ibu unggah semua. Jadi harus Bapak Ibu pastikan unggah dulu, ya. Kita jangan ambil risiko, unggah memang dokumen akuntabilitas. KOSP saya yakin semua kepala sekolah di semua satuan pendidikan pasti ada. Kemudian dokumen perencanaan pun pasti ada, ya, rencana kerja sekolah, rencana kerja tahunan, RKT. Sederhananya itu kita lihat di rapor pendidikan itu ada. Kalau rapor pendidikan dari beberapa tahun terakhir ini itu selalu ada RKT, yang nanti RKT ini menjadi dasar untuk penyusunan RKAS. Nah, RKT inilah yang Bapak Ibu bisa unggah di sini, ya. Tentunya mungkin kalau Bapak Ibu ingin tambahkan dengan program-program strategis lainnya, silahkan, ya. Tapi minimal RKT itu ada, seperti itu. Lalu kemudian dokumen laporan satuan pendidikan. Nah, dalam konteks dokumen laporan satuan pendidikan untuk pengelolaan kinerja periode ini adalah Bapak Ibu mengunggah laporan kinerja satuan pendidikan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Jadi silakan Bapak Ibu unggah. Dan rangkuman kehadiran. Nah, khusus untuk rangkuman kehadiran sudah kami bahas di video kami sebelum-sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan rangkuman kehadiran di sini bukan absensi, ya, harian ataupun absensi bulanan, tetapi rangkuman kehadiran dari bulan Januari sampai bulan Juni, Bapak Ibu, ya. Kehadiran guru dan pegawai yang ada di sekolah Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu kepala sekolah juga. Itu dirangkum semua di sini. Nah, untuk dokumen-dokumen ini nanti kami akan buatkan video secara khusus, yang mana video ini mungkin kami akan juga muat referensi-referensi yang bisa menjadi contoh bagi Bapak Ibu yang mungkin perlu melihat contoh RKS seperti apa, contoh laporan satuan pendidikan seperti apa, bahkan dokumen kehadiran seperti apa. Nanti akan kami upload. Nah, kita unggah, silakan Bapak Ibu klik tombol unggah. Nanti akan muncul dialog seperti ini. Silakan Bapak Ibu pilih di mana Bapak Ibu menyimpan file yang akan Bapak Ibu unggah, ya. Jadi ada 4 file karena kita mau unggah yang laporan. Jadi klik laporan, kemudian klik open, ya. Nanti progresnya di sini akan muncul. Nah, sekedar saran dari kami, untuk setiap file yang ada ini usahakan filenya itu besarnya di bawah 10 MB. Pengalaman kami untuk file-file yang lebih dari 10 MB itu unggahnya pasti sangat lama, tergantung dengan jaringan internet Bapak Ibu. Sehingga saran kami, cara aman untuk jaringan internet yang mungkin standar kecepatannya, silakan Bapak Ibu kompres dulu, ya. Kompres dulu filenya di bawah, ukurannya di bawah 10 MB. Nah, ini
ketika sudah terunggah semua ya, sudah terunggah semua, Bapak Ibu kembali pastikan, saran kami untuk cek kembali satu persatu, manakala mungkin ada yang keliru filenya, atau mungkin ada file yang mungkin di dalam sini berbeda dengan apa yang seharusnya Bapak Ibu unggah. Silahkan Bapak Ibu cek. Kalau memang ada kesalahan, kita bisa melakukan edit ya. Silahkan diedit, nanti akan muncul kembali dialog untuk mengunggah. Klik filenya, kita unggah dengan file yang seharusnya kita unggah ingin perbaiki tadi. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengunggah semua file tadi, dokumen akuntabilitas, langkah selanjutnya adalah kita mengirimkan data. Di mana kita kirimkan data? Di sini Bapak Ibu, kita kembali ke cek penilaian ya. Nah, di sini akan muncul tombol kirim data ya. Kita sudah cek semua, tidak perlu cek ulang. Kita kirim data. Nah, di sini Bapak Ibu ya akan muncul dialog, sehingga Bapak Ibu silakan mengkonfirmasi, membaca dulu persyaratan-persyaratan yang ada di sini ya, hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Silakan centang kalau sudah Bapak Ibu yakin, sudah Bapak Ibu lakukan, sehingga akan lanjut. Jadi tombol lanjut ini akan muncul ketika Bapak Ibu sudah centang kedua-duanya, tidak bisa hanya salah satu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah klik lanjut, di sini ya, di sini Bapak Ibu akan sekali lagi ya ditampilkan data seperti ini. Ini adalah data rekapan ya, data rekapan penilaian kinerja yang dibuat otomatis oleh sistem PMM berdasarkan rating, praktik kinerja, dan perilaku kerja, serta poin rekapan pengembangan kompetensi yang target dan realisasi dari guru tersebut. Nah, di sini ya Bapak Ibu bisa mengedit ya, Bapak Ibu bisa mengubah ya, bisa mengubah predikat kerja rekomendasi. Nah, di sini ya. Jadi Bapak Ibu, penetapan rekomendasi tadi ya, yang waktu di awal tadi itu, yang Bapak Ibu cek satu-satu setiap guru itu belum final Bapak Ibu ya. Masih bisa Bapak Ibu edit. Misalnya, saya kasih contoh, untuk guru saya yang pertama ini ya, dia praktik kinerjanya di bawah ekspektasi ya. Lalu perilaku kerjanya sesuai ekspektasi. Nah, poin pengembangannya adalah targetnya 32, realisasinya 32 sesuai ekspektasi tentunya ya. Tapi di sini dia butuh perbaikan. Kenapa? Karena by system ya, ketika rating praktik kinerja dalam hal ini observasi ini ya ada di bawah ekspektasi di sini, kemudian perilaku kerjanya sesuai ekspektasi, maka secara otomatis dia butuh perbaikan di sini Bapak Ibu. Nah, sehingga benarlah di sini muncul butuh perbaikan. Nah, bisa kita ubah ya, karena memang pertimbangannya adalah pengembangan kompetensinya sudah memenuhi target, maka di sini mungkin bisa kita ubah menjadi baik ya. Kenapa? Karena pertimbangan saya bahwa si guru saya ini ya, dia sudah bisa mencapai target sesuai dengan realisasi RHK pengembangan kompetensinya untuk kali ini, yaitu 32. Dia sudah mencapai ya, sehingga saya ubah menjadi baik ya. Nah, guru kedua ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu lihat bahwa ada nilai. Nah, Bapak Ibu tidak usah terlalu terpaku dengan nilai, tidak usah terlalu takut dengan nilai. Ketika Bapak Ibu ubah ratingnya, maka di sini akan jadi baik dan nilainya tidak berubah ya, nilainya tidak berubah. Nah, ini misalnya saya kasih contoh, guru yang kedua saya ubah, dia jadi baik. Dari yang tadi butuh perbaikan, dia menjadi baik ya. Nilainya tidak berubah. Bapak Ibu perhatikan nilainya ini, tidak berubah ya. Nah, ini nilainya tidak berubah. Nah, kenapa demikian? Karena memang nilai ini tidak tidak relevan dengan format SKP yang ada nanti di e-kinerja ya. Nah, kenapa demikian? Karena merujuk di peraturan menteri ya, peraturan menteri terkait yang mendasari daripada SKP Bapak Ibu guru ASN itu menilai bahwa nilai itu tidak akan muncul di sana. Yang muncul itu adalah predikat yang ini ya.
Jadi baik, ya sangat baik, butuh perbaikan, kurang, sangat kurang. Itulah yang nanti akan muncul di sana, ya. Jadi tidak akan muncul nilai. Jadi nilai ini hanya sebagai alat bantu di sistem PMM untuk bisa memunculkan predikat ini, ya, secara otomatis. Tapi ketika Bapak Ibu mengubah rating ini, sebenarnya nilai ini tidak juga berpengaruh, ya. Jadi nilai ini tidak relevan dengan format SKP sehingga nanti tidak akan muncul. Jadi tidak usah ragu, tidak usah kemudian Bapak Ibu ingin mengubah, takut nilainya muncul di SKP lalu Bapak Ibu harus ulang lagi dari awal, rencana perencanaan, lalu laksanakan, refleksi lagi, ulang lagi, ya. Itu makan waktu, jadi langsung saja Bapak Ibu, ya, ubah saja di sini, ubah ratingnya saja, maka di sini poin predikatnya akan berubah. Nah, salah satu yang harus Bapak Ibu pertimbangkan dan memang menjadi dasar pertimbangan untuk mengubah predikat kinerja adalah pencapaian pengembangan poin pengembangan kompetensi dan juga mungkin pertimbangan-pertimbangan lainnya yang objektif dari kepala sekolah masing-masing, ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai dan sudah final ingin menetapkan predikat kerja seperti ini kepada guru Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu kirimkan. Nah, ketika Bapak Ibu klik kirimkan akan muncul dialog seperti ini, ya. Nah, di sini akan muncul notifikasi apabila ada guru yang di semester ini atau di periode ini tidak melakukan pengelolaan kinerja, tidak melakukan penilaian kinerja. Mengapa demikian bisa terjadi? Yang pertama bisa terjadi karena, ya, guru tersebut sudah tidak aktif namun masih ada di dalam sistem Bapak Ibu, sehingga tidak mungkinlah kita merencanakan karena memang guru itu sudah tidak mengajar di sekolah kita, ya. Itu bisa bisa saja, dan kejadian itu adalah di sekolah saya. Guru honor ini sudah tidak mengajar tapi dia masih ada namanya di sistemnya kami, sehingga dia tidak merencanakan dan pasti akan terbawa terus berpengaruh. Nah, ini tidak apa-apa, ya, karena memang dia tidak dinilai dari awal. Nah, kemungkinan yang kedua adalah karena misalnya yang bersangkutan pindah tapi datanya ada, tapi itu mungkin jarang sekali, ya, jarang sekali. Kalau dulu di awal-awal itu memang ada banyak sekali kendala seperti itu, tapi di beberapa bulan terakhir ini itu sudah tidak ada, sistemnya sudah diperbarui terus, sudah di upgrade terus, sehingga untuk data-data seperti itu sudah jarang sekali terjadi. Nah, ini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu ketikkan, ya, sama persis huruf besar dan tanda titik komanya itu harus Bapak Ibu sama persis, ya. Silakan ketik kalimat persetujuan lalu lanjut. Kalau Bapak Ibu lupa ketik saja titik ataupun huruf besarnya tidak Bapak Ibu buat, itu pasti tidak akan aktif, ya. Lanjutnya ini tidak akan jadi biru. Nah, ketika Bapak Ibu lanjut, di sini sekali lagi Bapak Ibu akan diminta, ya, konfirmasi untuk beberapa hal ini. Silahkan Bapak Ibu centang, tapi pahami dulu. Lalu Bapak Ibu ketikkan kembali ini sama seperti tadi, cuman ini kalimatnya agak panjang. Silahkan ketikkan huruf besar, huruf kecil, tanda titik jangan lupa, ya. Lalu klik lanjutkan. Nah, ketika Bapak Ibu klik lanjutkan, ya, di sini Bapak Ibu akan dapat notifikasi seperti ini. Tandanya sudah berubah. Jadi tahap penilaian kinerja sudah selesai, ya. Nah, sekarang itu berarti data Bapak Ibu sudah terkirim ke sistem database di Kemdikbud untuk pengelolaan kinerja. Nanti akan dianalisis oleh sistem PMM pengelolaan kinerja dan akan dikirim rekomendasi predikat kinerja kepada kepala dinas. Nah, kepala dinas dengan menerima rekomendasi predikat kinerja organisasi dari Kemdikbud tersebut akan menetapkan predikat kinerja organisasi, ya. Jadi yang ditetapkan oleh Bapak Ibu Kepala Dinas itu adalah predikat kinerja organisasi, bukan predikat kerja masing-masing individu guru, ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah kirim semua, sudah selesai, nanti di sini Bapak Ibu, ya, di sini akan berubah statusnya dari yang terkunci tadi menjadi 0 dari 2, ya. Nah, kenapa 0 dari 2? Karena ada 2 tahapan di dalam. Kita cek.
penetapannya. Nah, secara sistem otomatis ketika kita selesai mengirim, dia akan menunggu predikat kinerja otomatis. Nah, ketika status Bapak Ibu menunggu, ini adalah Bapak Ibu tinggal menunggu kapan dinas akan mengirimkan predikat kinerja organisasi Bapak Ibu. Kalau di dinas pendidikan kami setempat, di Kabupaten Nagikeo biasanya cepat ya. Pengalaman saya, malam saya kirim, paginya itu sudah dapat predikat kinerja organisasi. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin di tempatnya Bapak Ibu, daerahnya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu koordinasi dengan uh, admin di dinas ya, admin di dinas, karena biasanya yang pegang akun kepala dinas ya, itu biasanya ada adminnya ya, ada adminnya, sehingga ini nanti silakan dikoordinasikan supaya mempercepat prosesnya, jangan terlalu lama menunggu predikat kinerja organisasi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai di tahap ini, Bapak Ibu tinggal menunggu saja. Nah, demikian paparan singkat dari kami dan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam kaitan bagaimana Bapak Ibu mengirimkan seluruh data pengelolaan kinerja guru dan pegawai di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Sekian video dari kami. Terima kasih untuk kesempatan belajar bersama ini. Terus semangat untuk mengupdate beberapa informasi-informasi tambahan bersama channel kami, Komunitas Belajar Guru Penggerak Kabupaten Nagikeo, belajar sambil berbagi, berbagi sambil belajar. Salam dan bahagia.